Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zahara dari kelas 4805. Pada video ini, saya akan menjelaskan proyek PBW yaitu membuat CRUD sistem akademik menggunakan Laravel. Ini adalah struktur proyek Laravel saya. Yang mana adanya folder app, resource, database, dan file env. Semua proses CRUD ada di folder controller, model, view, dan routing di web app. Selanjutnya, pada migration. Di bagian migration, saya membuat tabel prodi, mahasiswa, dosen, MK, dan nilai. Di setiap tabel, saya definisikan file sesuai kebutuhan. Misal, pada tabel mahasiswa, punya NIM, nama, email, dan prodi ID. Migration yang digunakan untuk membuat struktur tabel di database. Selanjutnya, pada models. Nah, pada model digunakan untuk menghubungkan Laravel dengan tabel database. Contohnya model mahasiswa. Saya menentukan nama tabel yaitu primary, nama tabel primary, key, file, dan bisa diisi. Dan relasi ke tabel prodi. Semua model digunakan diatur sesuai dengan tabel masing-masing. Selanjutnya, pada controller. Controller berisi logika CRUD. Misalnya, di prodi controller. Nah, di prodi controller menampilkan data, create, dan untuk form tambahan, store untuk menyimpan, edit, dan untuk mendata, update untuk memperbarui, dan history untuk menghapus data. Nah, selanjutnya pada root. Nah, saya menggunakan root resource untuk setiap tabel. Contohnya root resource prodi controller. Laravel otomatis membuat 7 root untuk CRUD sehingga kodenya lebih singkat. Selanjutnya pada view. Nah, untuk tampilan untuk view ini, untuk tampilan saya memakai Blade template, semuanya tanpa CSS sesuai dengan instruksi yang Bapak kirimkan. Contohnya, alamat indeks menampilkan tabel, data, dan tombol edit, serta hapus. Halaman create dan edit saya buat sederhana dengan info vertikal. Selanjutnya, untuk outputnya seperti ini. Nah, di output ini detailnya sistem akademik. Nah, di sini ada beberapa pilihan menu seperti prodi, mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan nilai. Nah, di sini saya akan melihatkan output dari menu prodi. Yang mana di prodi ini ada data prodi yang kita dapat menambah prodi, kita dapat edit, dapat menghapus. Nah, di sini saya akan melihatkan jika kita mau menambahkan prodi. Misalkan nama prodinya adalah teknik. Nah, dengan fakultas teknik. Nah, di sini akan kita menyimpan di button simpan. Nah, selanjutnya di sini kita udah menambah tabel di database, yaitu kita menambah tabel prodi, yaitu teknik. Kita dapat melihat bertambahnya atau enggaknya di database. Nah, kita melihat akademik. Kita melihat prodi. Nah, di sini ada teknik, berarti semua yang kita update, delete, semuanya udah masuk ke database. Nah, selanjutnya jika kita ingin edit, misal kita tekan edit, nama prodinya teknik elektro. Nah, selanjutnya kita tekan update dari tombol button.
Nah, selanjutnya datanya akan berubah sesuai dengan yang kita berikan. Nah, kita lihat di database apakah berubah atau tidak. Nah, di database ID 3 udah berhasil kita rubah nama prodinya menjadi teknik elektro. Selanjutnya untuk menghapus. Nah, kita coba untuk menghapus pada nomor yang ketiga, yaitu dengan tekan hapus. Nah, semua berarti data yang kita hapus semuanya akan hilang. Dan kita lihat di PHP My Admin-nya apakah kehapus juga. Nah, datanya sudah kehapus karena ini udah connect ke database. Selanjutnya kita lihat pada menu selanjutnya. Pada menu mahasiswa, terdapat juga tambah, edit, dan hapus. Kita akan menambahkan data mahasiswa. Nah, di sini kita akan menampilkan NIM dan lainnya. Misal NIM, kita mengisi NIM, nama, selanjutnya email. Nah, kita pilih program prodi. Nah, kenapa di sini 2? Karena kita mengambil dari data prodi, yang mana data prodinya masih kita masukkan yaitu 2. Kita masukkan marketing, lalu simpan. Nah, maka adanya penambahan dari data tersebut. Nah, jika kita edit, kita rubah namanya menjadi Akila Raisya. Kita update. Nah, dari datanya ke update yang awalnya tadi Akila aja menjadi Akila Rasya Umaira. Nah, kita coba untuk menghapus yang Akila Rasya karena kita akan melihat apakah tombol apakah hapusnya berfungsi atau tidak. Nah, berfungsi. Selanjutnya kita coba di menu lainnya. Kita coba dosen. Yang mana ini ada juga tambah, edit, dan hapus. Kita tambah. Ini IP-nya 1234 dengan nama Paramita email Nah, kita tekan tombol simpan. Oke, di next aja. Nah, pada kehapus, pada selanjutnya kita lihat di menu selanjutnya itu mata kuliah. Misalnya kita nambah mata kuliah. Misal namanya matematika dengan jumlah SKS-nya itu 2 SKS dengan dosen pengampunnya itu. Nah, dosen pengampun kita mengambil dari data yang dosen karena dosennya tadi cuma Pak Nugraha, maka kita mengasih nama di sini Pak Nugraha. Lalu kita simpan. Lah, coba kita hapus dari mata kuliah matematika. Coba. Nah, udah berhasil kehapus. Selanjutnya, pada menu nilai. Nah, di sini karena data mahasiswanya tidak ada, maka kita isi dari data mahasiswa tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan codingan. Nah, di sini saya akan menjelaskan misalnya aja di bagian prodi. Di sini kita akan membuat migration yang mana yaitu create prodi table, yang mana ini untuk meretus semua migration. Ini gunanya untuk kita mengambil dari tabel prodi, yang mana tabel prodi isinya di dalam tabel prodi yaitu ID, nama prodi, dan fakultas. Time Arts-nya ini tuh gunanya untuk akan menambahkan jika tabel akan ditambahkan. Nah, public function down. Nah, ini untuk jika kita
migration atau menghapus migration, maka prodi juga ikut kehapus. Selanjutnya, pada model di sini kelas prodi ini kita mengambil dari model prodi. Selanjutnya, protected table, kita mengambil tabel prodi yang mana isi dari tabel prodi yaitu nama prodi dan fakultas. Nah, selanjutnya ini untuk berelasi ke tabel mahasiswa, yang mana asmani berarti kita semua yang berada di tabel mahasiswa, yaitu kita menggunakan kelas mahasiswa yang ada di prodi ID. Kita mengambil dari prodi ID. Selanjutnya pada controller prodi controller, selanjutnya ini kita mengambil dari semua function index yang ada di prodi, yang mana itu akan menampilkan semua data yang ada di prodi. Lalu create prodi, kita akan menambahkan return yang ada di create prodi. Selanjutnya pada di sini untuk kita tuh memvalidasi nama prodi. Memvalidasi nama prodi jika benar akan menambahkan view akan menambahkan nama prodi dan fakultas yang kita berikan di prodi index. Selanjutnya pada function edit prodi ini kita mencari dari semua yang ada di ID. Nah, kita akan menampilkan data yang ada di tabel prodi. Selanjutnya pada function update kita akan merequest semuanya kita berdasarkan ID, yang mana kita memvalidasi nama prodi fakultas. Lalu kita akan di tabel prodi kita akan melihat semua kita akan melihat semuanya di ID, maka returnnya kita akan menampilkan data yang di tabel prodi. Nah, lalu update kita akan di sini kita mengupdate, kita menggunakan request dari ID, yang mana kita akan memvalidasi untuk nama dan prodi. Nah, kita di tabel prodi kita mengambil semua data yang ada di ID. Kalau ada maka bisa diupdate seperti nama prodi, fakultas. Nah, jika itu tuh benar setelah diisi, maka retur akan mengajukan ke root prodi index. Selanjutnya untuk menghapus. Nah, di tabel prodi kita melihat semua menampilkan yang ada di ID. Nah, jika kita menggunakan delete di ID, maka retur akan menghapus dari data yang mau kita hapus di prodi index. Selanjutnya di view. Nah, di view ada yang namanya index, yang mana index ini aref, yaitu kita akan membuat prodi create tambah prodi di situ. Lalu kita ini tampilan yang akan kita minta seperti nama, nomor, nama prodi, fakultas, aksi. Nah, for range ini kita akan mengambil data kita apa aja sih kita ambil di situ, yang kita dapat mengisi from di situ seperti ya ID, nama prodi dan fakultas. Nah, selanjutnya di sini kita menambahkan row ke edit, kita mengambil atau dari ID lalu menampilkan di tabel prodi. Selanjutnya juga seperti method delete seperti hapus. Nah, selanjutnya create blade ID, yaitu kita akan mengambilkan prodi, kita menampilkan prodi di sini dengan metode post. Nah, ini gunanya untuk menjaga keamanan saja. Nah, di sini labelnya ada nama prodi, fakultas, dan simpan. Selanjutnya pada bagian edit, nah di sini judulnya edit. Nah, verb action sama kayak tadi dengan menggunakan metode post, yaitu data yang kita ambil itu sesuai dengan ID. Nah, lalu jika kita mengedit, maka prodi akan langsung data tersebut akan masuk tersimpan di prodi dengan updatean tersebut. Nah, di sini ada metode poll. Metode poll ini gunanya untuk menampilkan metode yang